Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia bersyukur. Saya Inke Malahayati dari Poltekkes Kemenkes Medan. Media pembelajaran sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Melalui media, mahasiswa akan mudah memahami materi, meningkatkan perhatian, dan menarik minat mahasiswa untuk belajar. Diagnosis perdarahan pada kehamilan muda seringkali membingungkan mahasiswa karena tanda dan gejalanya yang mirip. Penggunaan diagram lingkaran diagnosis perdarahan kehamilan muda disusun berdasarkan tanda dan gejala yang akan membantu mahasiswa menentukan diagnosis. Diagram lingkaran ini terdiri dari dua buah lingkaran. Lingkaran besar berisi tanda dan gejala dari semua perdarahan pada kehamilan muda. Lingkaran kecil berisi informasi tentang diagnosa perdarahan pada kehamilan muda. Cara menggunakan diagram ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajar akan menyusun kasus perdarahan pada kehamilan muda yang akan diidentifikasi oleh mahasiswa. Contoh, seorang perempuan datang ke praktek mandiri bidan diantar oleh suami dengan keluhan tidak datang haid sejak 3 bulan yang lalu. Saat ini mengeluh keluar darah dari kemaluan berupa flek sejak 2 jam yang lalu. Merasa kram pada perut bawah. Selanjutnya, bidan melakukan identifikasi melalui anamnesa dan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan didapati tekanan darah 110/80 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit. Ibu tidak pucat, tinggi fundus uteri 3 jari di atas pusat. Uterus teraba lunak. Pemeriksaan dalam pervagina menunjukkan tidak ada pembukaan serviks. Berdasarkan data ini, maka pengajar membimbing peserta didik untuk menggunakan media diagram lingkaran ini dengan cara menemukan tanda dan gejala yang teridentifikasi berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik pada lingkaran besar. Memutar lingkaran kecil sesuai dengan tanda dan gejala satu persatu, yaitu perdarahan. Di sini ada perdarahan dengan tanda gejala dari gejala bercak hingga sedang. Diidentifikasi dengan diagnosis abortus imminens, kehamilan ektopik terganggu, dan abortus komplit. Selanjutnya, kita beralih kepada tanda pada serviks, yaitu tidak ada pembukaan atau tertutup. Nah, di sini teridentifikasi serviks yang tertutup adalah tanda dari abortus imminens dan kehamilan ektopik terganggu. Berikutnya, kita beralih pada gejala tinggi fundus uteri. Di sini, tinggi fundus uteri yang teridentifikasi adalah sesuai dengan usia kehamilan. Pada kehamilan 12 minggu, tinggi fundus uteri adalah 3 jari di atas pusat. Di sini teridentifikasi ada diagnosis dengan abortus imminens, abortus incipiens, dan abortus incomplete. Tanda dan gejala lain yang ada pada kasus tadi adalah kram atau nyeri perut bawah. Kram atau nyeri perut bawah ditemukan pada abortus imminens, pada kehamilan ektopik terganggu, pada abortus incipiens, pada abortus incomplete, dan pada abortus mola. Tanda dan gejala yang lain adalah uterus teraba lunak. Dalam kasus ini hanya ditemukan satu uterus teraba lunak, yaitu pada abortus imminens. Dari semua tanda dan gejala tadi, kemungkinan kita mengidentifikasi semua tanda dan gejala sesuai dengan manifestasi, yaitu nomor 1, sini perdarahan, kemudian pada serviks uteri, keadaan tertutup, kemudian uterus, sesuai dengan tinggi fundus uteri, tanda dan gejala lain, nyeri atau kram pada perut bawah, kemudian uterus yang lunak. Ada beberapa diagnosa yang ditemukan, yaitu abortus imminens, kehamilan ektopik terganggu, abortus incipiens, abortus incomplete, dan abortus mola. Untuk menegakkan diagnosa ini, maka gejala yang paling banyak ditemukan adalah abortus imminens. Demikian inovasi pembelajaran saya tentang diagram lingkaran diagnosis perdarahan pada kehamilan muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.